Orang menyebut titik didih masalah ini ada pada kasus Timah. Kasus Timah lah yang akhirnya membuat Kejaksaan Agung dan Polri berada di ruang rapat DPR dan menyampaikan narasi yang berbeda tentang tanda petik benturan antar mereka. Pertanyaannya, siapa yang berbohong dari dua lembaga penegakan hukum itu? Kalau kita bicara tentang benturan atau gesekan antar lembaga penegakan hukum, sebetulnya ini bukan kisah baru di negara kita. Sekian tahun silam misalnya, kita masih ingat ada sebutan cicak dan aktif buaya. Sementara sebagai kiasan, sebagai metafora tentang konflik, tentang pertikaian antar dua lembaga penegakan hukum. Namun saat itu adalah antara Polri dengan KPK. Dan konflik atau perseteruan antara cicak dan buaya tidak hanya berlangsung satu kali, tapi dua kali. Beda kisah sekarang. Sekali lagi dalam kasus Timah, ketika ada kabar bahwa sekumpulan personil Polri, spesifik Brimob, berada di sekitar gedung Kejaksaan Agung, masing-masing lembaga penegakan hukum punya versi berbeda tentang apa yang terjadi sesungguhnya. Kalau Kejaksaan Agung mengatakan itu sudah adalah pengepungan. Sekali lagi, pengepungan yang dilakukan oleh oknum Brimob. Sementara Polri menyebutnya sebagai kebetulan belaka. Alhasil kita punya alasan untuk bertanya, dari dua lembaga penegakan hukum itu, siapa yang sesungguhnya sedang berdusta? Karena tidak mungkin antara pengepungan sebagai sesuatu yang direncanakan bisa disandingkan dengan kebetulan yang tanpa perencanaan, tanpa tujuan, tanpa motif, tanpa sasaran, dan serba kebetulan. Kalau kita simak tanya jawab yang berlangsung di ruang rapat Komisi 3 DPR RI, memang patut disayangkan bahwa anggota DPR RI seperti Benika Harman misalnya tidak sungguh-sungguh melaksanakan fungsinya sebagai orang yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap lembaga negara. Pengawasan terhadap Polri dan Kejaksaan Agung. Itu sebabnya ketika anggota Dewan bertanya hal ihwal terkait dengan pengepungankah itu atau kebetulankah itu, justru anggota Dewan sendiri yang mempersilahkan Kapolri misalnya untuk tidak memberikan jawaban. Jadi seolah-olah tanya jawab tentang masalah serius itu di ruang rapat anggota Dewan tak lebih tak kurang hanya sebatas curhat. Padahal masyarakat atau paling tidak saya ingin tahu sesungguhnya bagaimana sesungguhnya positifkah, negatifkah, konstruktifkah, atau konflikkah relasi yang terbangun saat ini antara Polri dan Kejaksaan Agung. Pertanyaan yang muncul adalah, kalau kita bersepakat bahwa salah satu pihak, entah itu Kejaksaan Agung, entah itu Polri, berbohong, yang satu mengatakan ini adalah pengepungan, berarti perencanaan, sementara yang lain mengatakan ini adalah serba kebetulan, maka salah satu pihak yang berbohong itu sepatutnya diapakan? Apakah cukup diselesaikan masalah lewat rapat sederhana itu? Atau justru sepatutnya terhadap otoritas atau lembaga penegakan hukum yang berbohong atau yang berdusta dikenakan status sudah melakukan contempt of parliament, penghinaan terhadap lembaga parlemen, penghinaan terhadap lembaga wakil rakyat, dan ini sepatutnya disikapi sebagai masalah yang amat sangat serius. Itu poin pertama. Poin yang kedua, dulu ketika berlangsung konflik cicak dan buaya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono muncul. Dia tunjukkan karismanya sebagai seorang pemimpin negara. Namun sayang beribu sayang, pada konflik atau katakanlah kesan konflik yang satu ini antara Polri dan Kejaksaan Agung terkait kasus Timah ini, kita tidak tahu kapan kira-kira pemimpin nasional akan hadir. Kapan Presiden Prabowo akan angkat bicara. Akibatnya sungguh sangat disayangkan. Seandainya antar lembaga dalam sistem peradilan pidana kita tidak solid, tidak padu, tidak kohesif, tapi justru sekali lagi terkesan paling tidak gontok-gontokan satu sama lain, berseteru satu sama lain, ini pada akhirnya akan merugikan kita juga. Bagaimana kemudian proses penegakan hukum akan bisa berlangsung dengan lancar? Sehingga kita sungguh-sungguh khawatir bahwa ketika antar lembaga penegakan hukum, antar institusi dalam sistem peradilan pidana tidak harmonis, tapi justru terkesan berkonflik satu sama lain, berseteru satu sama lain, maka kualitas penegakan hukum di negara kita akan dipertaruhkan. Kita semua justru akan bertanya-tanya,
Lantas kemana gerangan? Kita harus mengadu ketika kemudian kita berhadapan dengan masalah hukum. Karena sekali lagi antara dua institusi yang sama-sama berseragam coklat itu justru tidak bersanding secara positif. Sebetulnya saya ingin berhenti sampai di situ. Mempertanyakan bagaimana sesungguhnya keharmonisan antara Polri dan Kejaksaan Agung saat ini. Tapi sekonyong-konyong ada pertanyaan usil, jahil, dan tengil yang muncul di kepala saya. Yaitu, kenapa ya para petinggi Kejaksaan Agung dan juga dalam operasi-operasi penegakan hukum yang mereka lakukan, justru Kejaksaan Agung didampingi oleh TNI. Kenapa bukan oleh Polri? Terus terang ya, dalam situasi yang harus saya katakan tidak menyenangkan semacam ini, saya secara usil, jahil, dan tengil bertanya-tanya. Ada apa gerangan terkait kasus timah ini? Kenapa Polri dan Kejaksaan Agung justru alih-alih duduk bersebelahan tapi justru terkesan berdiri berhadap-hadapan? Teringat oleh saya satu teori dalam psikologi forensik yang diistilahkan sebagai model strategis atau strategic model. Bahwa otoritas psikologi forensik tidak serta-merta teryakinkan bahwa setiap lembaga penegakan hukum bekerja semata-mata demi hukum itu sendiri. Psikologi forensik justru dengan mengacu pada model strategis ingin mengatakan bahwa tempo-tempo otoritas penegakan hukum justru bekerja dalam rangka mendapatkan kredit poin yang mereka butuhkan dalam rivalitas yang kurang sehat antar mereka. Jangan-jangan ini, sekali lagi jangan-jangan loh ya, dalam kasus timah ini antara Kejaksaan Agung dan antara Polri punya kepentingan lain, punya kepentingan selain penegakan hukum yang kita tidak tahu kepentingan itu apa. Yang kemudian kepentingan yang berbeda satu sama lain itu mempertemukan mereka berdua di atas papan catur. Harus ada pihak yang menang, harus ada pihak yang kalah. Harus ada pihak yang dianggap benar dan harus ada pihak yang diposisikan sebagai salah. Harus ada pihak yang dipercaya oleh publik dan harus ada pihak yang dikorbankan kepercayaan publik. Kita tidak tahu, Kejaksaan Agungkah yang berbohong atau Polrikah yang berdusta? Atau kita balik, Polrikah yang jujur atau Kejaksaan Agungkah yang berterus terang? Saya tidak tahu.